Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai kesulitan siswa dalam memahami materi peluang. Yang mana kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu Makfira Warahma atau saya sendiri dan Nur Cindy. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, kesulitan siswa dalam menghadapi materi peluang. Siswa banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. Kesulitan tersebut terjadi pada materi rumus-rumus peluang, yang mana pengajaran yang menuntut siswa untuk menghafal, memahami, dan mengaitkan rumus-rumus yang saling berhubungan membuat siswa kesulitan. Nah, menyelesaikan soal peluang bukan pekerjaan yang mudah karena siswa harus dilatih untuk menyelesaikan secara sistematis, yaitu harus menggunakan tahap-tahap tertentu. Dalam menghadapi masalah kesulitan menyelesaikan soal peluang, siswa memerlukan latihan dan bimbingan yang cukup untuk belajar mengkombinasikan keterampilan berhitung dan menggunakan rumus-rumus. Kesulitan yang dialami siswa dapat dianalisis secara mendetail sehingga dapat diminimalisir dan dapat diberikan solusi pemecahannya. Salah satu alternatif pemecahannya ialah dengan menggunakan metode Polya, yang mana Polya ini menerapkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dengan lebih sistematis. Baik, selanjutnya, menurut Polya, pemecahan masalah ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, siswa harus memahami satu masalah, yaitu sebelum mengerjakan suatu masalah, siswa harus memahami dulu tentang masalah itu. Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Nah, yang kedua, merencanakan penyelesaian. Nah, setelah siswa memahami masalah dengan benar, selanjutnya mereka harus mampu menyusun rencana penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Nah, jika rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat, atau menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Langkah yang terakhir menurut Polya adalah melakukan pengecekan atas apa yang telah dilakukan, mulai dari versi pertama sampai terakhir. Jadi siswa harus setelah menyelesaikan masalah, siswa harus mengecek kembali penyelesaiannya. Baik, selanjutnya kami akan membahas beberapa submateri yang biasanya kurang dipahami siswa pada materi peluang. Yang pertama itu penggunaan rumus permutasi dan kombinasi. Yang kedua itu peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga frekuensi harapan suatu kejadian. Yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Nur Cindy. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga dengan istilah probabilitas adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa tertentu. Ketika kita mempelajari materi mengenai peluang, kita akan mengenal beberapa istilah tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengerjakannya. Seperti diantaranya adalah pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah sebuah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota yang ada di dalam suatu ruang sampel. Yang ketiga, kejadian. Kejadian adalah merupakan himpunan bagian.
Yang pertama yaitu permutasi. Permutasi merupakan suatu unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu atau objek-objek yang memperhatikan letak atau urutan. Ada beberapa macam permutasi, yaitu yang pertama, unsur R unsur dari N unsur. Permutasi R unsur dari N unsur yang dinotasikan PNR. Rumusnya adalah PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Contohnya, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan, memerlukan 3 staf pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah A. 210, B. 105, C. 42, D. 35. Contoh 1, diketahui N sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan permutasi sama dengan berapa? Penyelesaian PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi kita masukkan nilainya. P, nilai N itu sama dengan 7, nilai R itu sama dengan 3, sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. P sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. P sama dengan 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Karena ini sama, jadi kita coret. P sama dengan 210. Karena 7 dikali 6 dikali 5 itu sama dengan 210. Jadi diketahui itu N sama dengan 8. Ini 8 kita ambil dari jumlah keseluruhan elemen pada kata kalkulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N sama dengan 8. R1 sama dengan 2. Jadi R1 sama dengan unsur pertama yang sama, itu K. K ada 2. Jadi unsur pertama yang sama itu sama dengan 2. R2 sama dengan 2, yaitu L. L di sini ada 2. Jadi R2 sama dengan 2. R3 sama dengan 2. R3 di sini yaitu U. U ada 2, jadi R3 sama dengan 2. Penyelesaiannya kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya itu P N R1, R2, R3 sampai seterusnya sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial sampai seterusnya. P N sama dengan 8, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 2, dan R3 sama dengan 2. Sama dengan N faktorial sama dengan 8 faktorial per R1 faktorial itu sama dengan 2 faktorial, R2 faktorial sama dengan 2 faktorial, R3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 40.320 per 2 kali 2 kali 2
2 kali 2 4, 4 kali 2 8 per 8. Jadi 40.320 dibagi 8 sama dengan 5.040. Yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi yang melingkar dari n unsur. Rumusnya yaitu sama dengan P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contohnya, suatu keluarga yang terdiri dari 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda? Penyelesaian banyak cara adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. P sama dengan nilai N-nya itu sama dengan 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya cara agar 6 orang yang duduk mengelilingi meja ada 120 cara. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi menyatakan banyaknya penyusunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. AB sama dengan BA. Rumus mencari kombinasi yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Contohnya, dalam ruangan terdapat 7 orang yang belum saling kenal. Apabila ketujuh orang tersebut ingin berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah penyelesaian N sama dengan 7, yaitu karena banyaknya ada 7 orang. R sama dengan 2, karena berjabat tangan membutuhkan 2 orang. Penyelesaiannya N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial sama dengan nilai N faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 dikali 6 per 2 dikali 1. N kombinasi R sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42 per 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi N kombinasi R sama dengan 21. Adapun perbedaan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, istilah permutasi mengacu pada beberapa cara untuk mengatur satu set objek dalam urutan berurutan. Kombinasi menyeratkan beberapa cara untuk memilih item dari kumpulan besar objek sehingga urutannya tidak relevan. Yang kedua, titik pembeda utama antara dua konsep matematika ini adalah urutan, penempatan, dan posisi, yaitu dalam karakteristik permutasi yang disebutkan di atas penting, yang tidak menjadi masalah dalam kasus kombinasi. Yang ketiga, permutasi menunjukkan beberapa cara untuk mengatur benda, orang, angka, huruf, warna, dan lain-lain. Di sisi lain, kombinasi menunjukkan cara yang berbeda untuk memilih item, menu, makanan, pakaian, subjek, dan lain-lain. Yang keempat, permutasi tidak lain adalah kombinasi berterurut, sementara kombinasi menyeratkan set atau pasangan nilai yang tidak berurutan dalam kriteria tertentu. Yang kelima, banyaknya permutasi dapat diturunkan dari kombinasi tunggal. Sebaliknya, hanya satu kombinasi yang dapat diperoleh dari satu permutasi. Peluang suatu kejadian. Rumus mencari peluang suatu kejadian adalah PA sama dengan keterangan PA sama dengan peluang kejadian A.
NA sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian, NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Penyelesaian, ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang logam. S-nya sama dengan atau ruang sampelnya sama dengan GGG, GGA, GAG, AGG, AGA, GAA, AAA, AAG. Maka NS atau banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 8. Untuk mencari nilai NS atau ruang sampel pada 1 kali pelemparan 3 logam uang, yaitu NS sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah mata uang logam dan jumlah pelemparan. Kejadian muncul 2 mata sisi gambar dan 1 sisi angka, yaitu NA, GGA, GAG, AGG. Maka NA atau banyaknya anggota dalam kejadian sama dengan 3. Jadi peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 1 angka adalah berikut. PA sama dengan NA per NS atau banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 3/8. Frekuensi harapan suatu kejadian. Jika A adalah kejadian yang terjadi pada ruang sampel S dengan peluang kejadian adalah PA, maka rumus mencari frekuensi harapan adalah peluang kejadian atau PA dikalikan dengan banyaknya kejadian atau N. Jadi rumusnya yaitu FA sama dengan PA dikali N. Contoh soal frekuensi harapan suatu kejadian. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3? Diketahui, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu bernomor 3, sehingga PA sama dengan 1/6. N sama dengan 36. Penyelesaiannya, FA sama dengan PA dikali N. Jadi peluang kejadian dikali dengan jumlah banyaknya kejadian sama dengan 1/6 dikali 36. 1 dikali 6, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3 dari 36 kali pelemparan adalah 6 kali. Baik, yang terakhir kami akan membahas beberapa trik atau tips agar siswa lebih mudah dalam memahami materi peluang. Yang pertama yaitu ilmu matematika itu berkaitan satu sama lain. Contohnya dalam menyelesaikan soal-soal peluang. Tentunya kita harus mengerti mengenai operasi hitung, baik itu bilangan bulat, pecahan, desimal, dan lain-lain. Untuk itu disarankan apabila siswa belum paham mengenai operasi hitung, alangkah baiknya jika siswa membuka kembali materi operasi hitung tersebut. Kemudian tips yang kedua, apabila siswa merasa masih kesulitan dalam memahami konsep-konsep peluang, disarankan untuk banyak berlatih menyelesaikan soal-soal peluang sehingga siswa mampu menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan rumus-rumus yang tepat. Kemudian tips yang ketiga, apabila siswa masih kesulitan dalam memahami konsep dan dalam menyelesaikan soal peluang, disarankan agar siswa membuka kembali materi peluang di SMP sehingga siswa di situ bisa mengetahui rumus-rumus dasar tentang peluang tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja dari kami. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.